Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa salli sayyidi sayyidina Muhammad ba'du. Alhamdulillah jemaah salat zuhur di Masjidul Islam kawasan Negeri Batam di Batam. Alhamdulillah kita selesai melakukan salat zuhur. Ya walaupun ketika bersilaturahim teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan syarat kitab penjelasannya. Khusus saat ini kita akan menikmati tentang kewajiban kita untuk berpuasa bulan Ramadan. Sebab ada 3 kali pertemuan dengan ini akan membahas khusus tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Bab wujub shaumi Ramadan, bab wajib puasa Ramadan, wa bayan fadhil siyami wa ma yata'allaqu bihi, dan menjelaskan keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang berhubungan dengannya. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari kewajiban yang akan cepat kita laksanakan. Imam Ghazali berkata, mempelajari ilmu itu tak lepas dari 5 hukum, tergantung objek yang akan kita pelajari. Apabila pekerjaan itu wajib, maka belajar tentang ilmu itu wajib. Cuman ada yang wajib mempelajarinya secepatnya, seperti sholat 5 waktu kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Dan sekarang insya Allah tanggal 18 atau 19 Februari kita masuk 1 Ramadan 1447. Kalau Sya'ban sampai 29 hari, berarti Ramadan jatuh tanggal 18 Februari. Tetapi kalau Sya'ban yang 30 hari, berarti Ramadan jatuh pada tanggal 19 Februari. Ini sesuai dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyati, berpuasalah karena melihat hilal 1 Ramadan. Wa akhir liruyati, berbukalah rayakan hari Idul Fitri liruyati karena melihat hilal tanggal 1 Syawal. Wa in alaikum, apabila tertutup hilal itu oleh awan atau enggak kelihatan, maka sempurnakanlah Sya'ban itu salah satunya zaman 30 hari. Jemaah Allah, kita akan mulai tentang kewajiban Ramadan ini. Pertama, kapan diwajibkannya, terus bagaimana proses pelaksanaan puasa Ramadan sampai seperti yang kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujub shaumi Ramadan, bab wajib melaksanakan puasa Ramadan. Bab menjelaskan kewajiban puasa pada bulan Ramadan, wa bayin fadhil, menjelaskan keutamaan berpuasa Ramadan, wa ma yata'allaqu bihi, berhubungan dengannya. Diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kita teruskan nanti dengan ayat 184. Sebab ini berhubungan dengan kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman, yang siap menerima panggilan Allah, siap melaksanakan perintahnya. Kutiba alaikum, diwajibkan alaikum kepada kamu as-siyam, berpuasa. Artinya tidak ada pilihan lain. Apabila sudah terkena syarat wajib, harus melaksanakan, tak bisa mundur lagi, tak bisa menolak lagi. Kalau menolak, apalagi mengetikatkan puasa Ramadan tidak wajib, alhamdulillah murtad dari Islam. Tapi kalau tidak puasa karena malas, maka termasuk orang yang fasik, pendosa. Kamu kutiba alladzina min qablikum, puasa itu, puasa Ramadan itu diwajibkan kepada
orang-orang sebelum kamu, seperti halnya diwajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Berapa hari puasa orang-orang terdahulu? Ada beberapa riwayat nanti kita jelaskan bahwa puasa orang terdahulu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad SAW sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 183 ini, itu salah satu ayat 3 hari saja. Nanti kita jelaskan lebih panjang lagi, 3 hari saja. Sejak itu yang dicantumkan oleh para ulama dan juga berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa puasa orang-orang terdahulu itu 3 hari, yaitu mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai ayat 183 surat Al-Baqarah itu. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah melaksanakan puasa hanya 9 tahun. Beliau diutus di Madinah, dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tetapi melaksanakan puasa Ramadan hanya 9 kali. Itu pun rata-rata puasa Ramadan itu 29 hari, jarang 30 hari. Sedangkan jumlah penanggalan Komariah, penanggalan bulan Hijriah itu tak akan lebih dari 30, antara 29 dan ataupun 30. Itu jangan mata Allah. Ada hal yang menarik. Pada bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa besar. Pertama, diturunkannya ayat kewajiban puasa, ayat 143 surat Al-Baqarah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Yang kedua adalah diturunkannya ayat untuk tahmil kiblat. Apa tahmil kiblat? Yaitu pindahnya arah kiblat dari asalnya sejak Isra Mi'raj 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah, itu mengarahnya ke Baitul Muqaddas, itu ada di Masjid Palestina selama 17 bulan. Karena Rasulullah ingin sholatnya menghadap ke Ka'bah. Jadi karena Rasulullah SAW sering membolak-balikan mukanya, kan gitu, antara menghadap Masjid Aqsa, kiblat yang sedang diwajibkannya ketika sholat, dan menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Onara taqalluba wajhika fis sama, falan waliyannaka, maka kami sungguh-sungguhnya kami mengalihkan kiblat arah sholat wahai Rasulullah tardawna yang kau inginkan. Jadi ini terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Jadi pertama, bulan Sya'ban ini peristiwa diturunkannya kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Yang kedua, diturunkannya tahmil kiblat, arah kiblat diarahkan selama 17 bulan setelah Isra Mi'raj, Rasul menghadap ke Baitul Muqaddas. Yang ketiga adalah diturunkannya ayat untuk membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat Allah, yusholluna, senantiasa baca salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa yusholluna 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai beriman, yang dipanggil oleh beriman lagi. Selalu bacalah kamu salawat alaihi, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu tasliman, penuh dengan penghormatan. Ada yang mengartikan ahli tafsir, wa sallimu tasliman, serahkanlah jiwamu, ragamu atas apa saja wahyu yang telah dibawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasliman dengan penuh kenyaraan. Ini terjadi pada bulan Sya'ban.
Sehingga Sya'ban disebut dengan syahrus salat, sholawat, bulan untuk memperbanyak sholawat, dan itu dianjurkan. Yang keempat, ada peristiwa Syaqqul Qamar, terbelahnya bulan. Itu terjadi 2 kali. Ketika orang kafir Quraisy menentang tentang dakwah Rasulullah, mereka meminta mukjizat kepada Rasulullah. Allah abadikan di surat Al-Qamar. Iqtarabati sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wa syaqqal qamar, telah terbelah bulan. Itu terjadi 2 kali. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Banyak muslimin yang hanya mengetahui mukjizat Rasulullah itu pertama adalah Al-Quran dan Isra Mi'raj. Padahal mukjizat Rasul Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh para ulama itu lebih dari 500 mukjizat. Bahkan ada yang menulis sampai 1000 mukjizat, seperti buku yang dikarang oleh Dr. Mustafa Murad. Itu 1000 mukjizat, Pak. Memang benar. Dicantumkan 1000 mukjizat. Nanti insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas mukjizat Rasulullah itu apa saja. Selain Al-Quranul Karim, selain Isra Mi'raj, selain terbelahnya bulan menjadi 2, itu apa saja nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Nah, ayat ini menjelaskan kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti hanya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu berpuasa itu 2:1 la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Berapa hari puasa Ramadan itu? Sepanjang puasa wajib itu apakah sepanjang hari? Dan selama 365 hari menurut hitungan Masehi, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, hanya selama sebulan. Itu pun hitungannya antara 29 hari atau 30 hari. Pemakan minggu mani maka barang siapa di antara kamu marid dalam keadaan sakit, kalau puasa tambah sakit. Bukan cuma tambah sakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk berpuasa. Allah safarin, atau dalam perjalanan 581 km. Apalagi kalau perjalanan itu akan menyebabkan kesusahan, kepayahan, sakit. Yang itu kalau bandingkan puasa, dengan catatan perjalanannya itu dimulai sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Kalau perjalanannya dimulai setelah subuh, maka tidak boleh berbuka puasa. Sebab bahasanya adalah dalam Al-Quran ala safarin, dalam perjalanan. Berarti perjalanannya dulu baru puasa. Misalkan gini, kita mau ke Jakarta, kan itu dari Batam ke Tanjung Priok. Biasanya kan kapal berangkat jam 2:30 atau jam 3 hari Senin. Nah, hari Senin ini kita nggak boleh buka puasa. Karena perjalanannya lama sampai 30 jam, esok harinya kita boleh berbuka puasa. Gak kapal laut, perjalanan pesawat, tapi ke rumah jauh. Berangkat dari Batam, misalkan di Tangadi, airport itu jam 9 pagi. Kan itu misalkan ke mana? Ke Jakarta, perjalanan 1,5 jam. Nah, dari Jakarta perjalanan jauh lagi. Karena tiket ke Jakarta itu murah, kalau ke Semarang. Padahal perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu jauh. Maka orang tersebut tak boleh buka puasa, sebab perjalanan dimulai setelah subuh. Nah, jadi diperbolehkan untuk buka puasa apabila perjalanan dimulai sebelum subuh. Kalaulah misalnya dalam perjalanan dalam keadaan payah, sakit, meskipun dilakukan setelah subuh, pusing, mual, atau muntah, maka diperbolehkan puasa karena alasan sakit. Jadi Allah safa'idatun na'imukhar, silahkan buka puasa dan dibuka pada waktu yang lain. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun kaum miskin, bagi orang-orang yang payah, kepayahan, kesusahan, sakit, tak mampu untuk melakukan puasa, dia untuk orang miskin. Membayar kerja itu beri makan kepada orang-orang miskin. 1 hari 1 mud, mengatakan 3/4 kita. Faman tatawa khairan, maka barang siapa yang berbuat kebaikan karena keikhlasan hatinya, bahwa adalah maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi bukan cuma 1 mud, tapi ditambahi dengan lauknya, ditambahi dengan susunya, dengan amalnya. Itu bagus bagi dia.
wa tasumu khairan dan kamu berpuasa itu bagus bagi kamu in kuntum ta'lamun kalau kamu mengetahuinya. Jemaah kata Allah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pelaksanaan puasa Ramadan itu dilakukan dalam 3 tahapan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya tidak seperti kita melaksanakan puasa seperti sekarang dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah memenuhi kewajibannya maka berpuasa. Itu ada beberapa tahap, itu ada beberapa step gitu. Tahapan yang pertama adalah bahwa seperti yang dikatakan dulu, kita baca teksnya yang dicantumkan dalam kitab karangan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah puasa umat Islam itu sebelum turun ayat Al-Baqarah ayat 183 itu 4 hari tiap tahun, tiap bulan bahkan. Pertama adalah selama 3 hari setiap bulannya plus tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. 3 hari puasa tiap bulan seperti diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Mas'ud, itu dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Muhammad SAW sampai turunnya Al-Baqarah 183. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kata Aisyah, sejak di Mekah Rasulullah pun menyaksikan orang Quraisy berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Begitupun ketika datang ke Mekah, ke Madinah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. 4 hari itu wajib, 1 wajib setiap bulan, 1 wajib setiap tahun. Maka kewajiban berpuasa itu Allah cabut pada tanggal 10 Muharram itu dengan puasa Ramadan penuh. Kalau ingin berpuasa pada tanggal 10 Muharram silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, sebab itu sudah kategori sunnah. Ini jemaah kata Allah, itu amal yang pertama, keadaan yang pertama. Yang kedua, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kamu kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika memasuki ayat kemudian wa 'alal ladzina yu'minuna bidzalika kaum miskin, dan bagi orang-orang yang merasa kepayahan kesusahan. Artinya apa? Ini awal pertama puasa Bapak Ibu yang kata Allah. Ketika orang lagi merasa haus sama karena Ramadan itu Ramadan, artinya Ramadan itu panas sekali. Sebab Ramadan itu jatuh pada musim panas saat itu. Ramadan artinya panas, syadidul bur, sangat panas. Nah, banyak orang yang nggak sanggup untuk berpuasa. Kalau orang seperti itu silakan berbuka, kenapa ya? Tetapi ada orang haus saja, lemes saja, pada awal diturunkannya, diwajibkannya puasa, itu boleh berbuka puasa. Walau tadi diturunkanmu bagi orang yang masa susah, payah, lemas, kehausan, dan itu kejadian orang miskin silahkan buka puasa. Ini pertama puasa. Nggak seperti sekarang kan ada syarat wajib, dan itu artinya orang muslim boleh berakal tidak dalam kebersihan puasa kan itu wajib puasa dulu kan. Meskipun di rumah tapi merasa haus, merasa pusing biasa kapan mau puasa atau itu boleh berbuka puasa digantikan membayar kerja. Tetapi diteruskan ayat wa antasumu khairul lakum, dan kamu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan itu bagus bagi kamu. Jadi pilihan yang mau berbuka puasa silahkan, yang meneruskan puasa silahkan, tapi lebih bagus kamu berpuasa. Sebab keutamaan puasa itu tidak bisa digantikan dengan yang lain meskipun dengan qada. Nah, barulah turun ayat yang selanjutnya, mau sakit biasa apalagi sehat, sakit biasa itu seperti batuk, pilek, kehausan, itu tetap harus wajib puasa selama tidak sakit, benar-benar sakit. Kalau berpuasa kamu
syahida minkum syahra, maka barang siapa di antara kamu yang ada di rumah tidak dalam bepergian, falyasumhu, maka berpuasa. Jadi orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa maka wajib berpuasa. Kalau awal sebelumnya kan ada pilihan berpuasa atau enggak, baik tidak saja, tapi berpuasa lebih bagus. Permasalahan selanjutnya adalah ketika awal puasa itu dilakukan, apabila setelah azan maghrib terus orang tersebut ketiduran, meskipun belum makan, maka tak boleh makan minum lagi apabila sudah ditutup dengan tidur malam. Ada seorang sahabat namanya Sirman. Dia kerja berat dalam keadaan berpuasa, datang ke rumah Isya. Karena kecapean dia langsung tidur. Esok harinya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, orang itu payah kelihatannya. Kenapa badanmu kelihatan lemas, mukamu pucat, sahabatku? Ceritakan Sirman bahwa kerja dia dari pagi sampai sore, datang ke rumah ketiduran, sehingga sampai sekarang dia nggak makan lagi. Karena memang nggak boleh makan minum. Berhubungan badan pun tak boleh sebenarnya terjadi pada umat Khattab. Setelah buka, beliau ketiduran. Karena hasratnya syahwatnya lagi tinggi, maka berhubungan badan dengan istrinya. Padahal ada orang yang Rasul. Maka Sayyidina Umar melapor kepada Rasul Muhammad SAW tentang itu, maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Wahida lakum yatasyamu berfasiliti sayyidu, diharapkan bagi kamu wahai muslimat pada malam Ramadan itu, malam berpuasa, al-fasilina situ untuk berhubungan badan dengan istri-istri kamu. Yang kedua adalah washrabu, kulu washrabu, silakan makan minum. Hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas benar putih dengan yang merah. Saya bacakan teks ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lakum latasmi rafathati sayyid, jalankan bagi kamu pada malam Ramadan itu untuk berhubungan badan, bersentuhan dengan istri-istri kamu. Kunna libasul, mereka adalah pakaian bagi kamu. Waktu libasul lahunna, dan sedangkan engkau para suami pakaian bagi istri-istri kamu. Allahu anakum kuntum tastanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui susah payah mengendalikan diri kamu, dan itu tidak bisa menahan fitnahnya besar ketika malam hari tak makan tak minum berhubungan badan. Fatawalikum, Allah menerima tobat kamu, wa'afakum, dan memaafkan kamu. Kalau anak maka hari ini basyiruhunna, silahkan kamu berhubungan badan dengan istri-istri kamu pada malam Ramadan itu. Wabdahu maka kalau lakum, jadilah apa yang diucapkan oleh Allah. Wa kulu washrabu, silahkan makan minum. Sebelumnya kan tak boleh. Kalau sudah ketiduran, maghrib masuk, ketiduran tak boleh makan lagi sampai kemudian. Sahabat tayyibaya wa khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas bagi kamu warna benang putih di antara benang hitam. Minal fajr, dari terbit fajar. Ini adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 147. Selanjutnya ayat Jumatul Muslimat ila lail. Kemudian sebutkan oleh kamu berpuasa sampai malam hari. Jadi ada tiga tanpa puasa Ramadan ini. Pertama, awalnya puasa Ramadan itu puasa muslim itu 3 hari setiap bulan plus tanggal 10 Asyura setiap tahunnya. Turun ayat ini maka dicabut kewajibannya sehingga puasa 3 tiap bulan itu sunnah, puasa semua itu sunnah. Yang kedua, asalnya ayat ini turun silakan berpuasa ataupun enggak kalau merasa kamu sunnah selama wangtasun waktu, tetapi berpuasa lebih bagus daripada tak berpuasa. Tetapi turun ayat kemudian wabang syahidin musyahar wal-yasir. Barang siapa yang tidak bepergian minimal 81 km di rumah, kalau yang sungguh maka dia wajib berpuasa selama tidak sakit, selama tidak ada bepergian 81 km, selama tidak menyusui ataupun hamil, maka dia harus berpuasa. Yang ketiga adalah diperbolehkan pada bulan Ramadan makan minum bahkan berhubungan badan dengan pasangan sahnya
meskipun ketiduran atau tidur dahulu. Misalkan sudah maghrib, ya, baru makan kolak saja, manis-manis saja tidur, tidak ada kecapean. Itu boleh melakukan makan minum teruskan atau berhubungan. Sebelumnya itu dilarang. Itulah seperti firman Allah di banyak tempat, sesungguhnya Allah senantiasa berkehendak bermaksud memberikan kemudahan bagi kamu, tidak untuk mempersulit kamu. Ini jangan mata Allah, ini step-step, langkah-langkah, kisah-kisah kejadian sampai proses seperti sekarang. Besok insya Allah akan kita bahas tentang sambutan Rasul Muhammad SAW pada bulan Sya'ban ketika Ramadan masuk, dan bagaimana kualitas hadisnya akan kita bahas insya Allah besok. Sebab ini pun kualitas hadisnya kontroversial menurut sebagian ulama dan kecil, ulama sekolah kecil Pak. Biasa yang sedikit bina, sedikit sesat ini katakan hadis dhaif Pak. Bukan hadis palsu. Jadi kita bahas besok hari bagaimana kualitas hadis ini, apakah boleh kita melaksanakannya. Ini hadis dari Salman Al-Farisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah rabbal alamin. Allahumma qul lana dzunubana wa li walidina kama baina sagara faghfir bismillahir rahmanir rahim. Allahumma shfi marhamna wa rahmatana fi hayatina wa salli wa sallim ala rasulil karim wa salli rizqan halal wa barakatan sehatin wa barakatan wa sunna rahmatan lil mu'minin wa rabbil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah.